Pemirsa, perkembangan finansial di Indonesia terus mengalami peningkatan dan tren positif juga ditunjukkan melalui literasi keuangan Indonesia yang terus naik dari tahun ke tahun. Sejalan dengan tren isu finansial yang semakin meningkat, kebutuhan akan investasi juga telah menjadi prioritas bagi masyarakat. Dan kali ini Anda menyaksikan Insiders bersama saya, Diana Twika. Dan saat ini beragam produk investasi bermunculan mulai dari produk konvensional seperti emas dan juga deposito hingga produk investasi kontemporer seperti reksadana dan juga kripto hingga peer-to-peer atau P2P financing termasuk yang berbasis syariah seperti Kaswa yang merupakan perusahaan financial technology berlandaskan mekanisme P2P financing syariah dan berusaha untuk menyuguhkan instrumen keuangan yang baru. Untuk membahas seperti apa platform fintech Kaswa ini sudah hadir Head of Marketing Kaswa, Mas Ahmad Syawgi. Halo Mas Ahmad Syawgi, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Ini menarik sekali ketika kita berbicara tentang investasi, karena sekarang milenial pun sudah paham akan pentingnya berinvestasi. Betul. Ada sebuah data yang menyatakan Survey and Future Trends of Investment di Indonesia itu 72% masyarakat itu paham pentingnya investasi. Mayoritas milenial. Bahkan juga ini dari OJK merilis data bahwa literasi keuangan di Indonesia tahun 2022 itu nyaris 50%. Menurut Mas, pandangan Mas seperti ini? Ya, bersyukur banget ya Mbak Diana karena ya kita melihat 2045 ini ada generasi emas gitu ya, bahwa anak muda ini bisa jadi penopang negara gitu ya. Okay. Nah, ini bisa dimulai dari yang namanya berinvestasi gitu ya, atau memproduktifkan dananya. Jadi kami sebagai platform keuangan, pendanaan ya, sangat bersyukur gitu ya dengan adanya momentum ini gitu kan. Ini kan berarti momentum yang sangat tepat untuk para anak-anak muda ini bisa belajar lebih jauh ya tentang yang namanya isu-isu keuangan, finansial atau misalnya mau berinvestasi atau kalau misalnya di industri kami P2P itu namanya memproduktifkan dananya. Nah, ini sejalan banget Mbak. Jadi ada salah satu survei report dari Instagram, mereka menyebutkan bahwa keterampilan finansial itu menjadi salah satu keterampilan yang mereka mau kembangkan. Bahkan 1 dari 4 orang anak muda itu mau memperapik pengetahuannya tentang finansial. Nah, ini pas banget gitu ya, terutama ya Kaswa sebagai platform finansial yang berusaha untuk memberikan alternatif produk keuangan agar masyarakat di luar sana, terutama anak muda, bisa memproduktifkan dananya. Jadi dananya mengendap, nggak diem aja. Jadi bisa diproduktifkan dan insya Allah mendapatkan keuntungan. Iya, menarik sekali karena ketika kita berbicara tentang dana kita yang dana dingin begitu ya Mas ya, ketika kita akhirnya berinvestasi, dana itu juga akan berkembang lebih produktif lagi. Betul. Begitu ya. Nah, tapi juga banyak nih Mas masyarakat yang akhirnya gitu ya tergiur sama iming-iming nih. Nanti cuannya banyak loh, profitnya besar loh, investasi di sini aja. Tapi ternyata investasi bodong itu kalau menurut Mas, pandangan Mas seperti apa? Ya, nah, waduh ini belakangan ini lagi masyhur terdengar ya Mbak Diana, banyak sekali concern dari masyarakat mengenai platform-platform yang memang tidak kredibel, nggak jelas, pokoknya uang hilang gitu kan. Nah, kami pastinya Kaswa berusaha semaksimal mungkin berikhtiar untuk bisa memberikan platform-platform yang memang kredibel gitu. Jadi kami berusaha untuk memberikan mereka ini, masyarakat luar sana, kenyamanan, keamanan di saat memproduktifkan dananya di Kaswa. Karena pastinya Kaswa nggak mau menjadikan platformnya sebagai platform yang nggak jelas gitu. Karena sayang, ya kan, masyarakat sudah mulai masuk ke industri finansial, sudah mau memproduktifkan dananya, sudah melek lah gitu ya. Tapi kok kita memainkan atau tidak memanfaatkan momentum itu. Jadi justru kami mendukung, mensupport masyarakat yang memang mau memproduktifkan dananya. Ya, kalau tadi Mas sempat sebutkan ini adalah peer-to-peer lending financial gitu ya. Tapi ada juga yang kalau misalkan kita mungkin yang masyarakat sudah tahu secara umum itu adalah yang konvensional nih Mas, ya kan? Investasi mungkin berupa emas begitu ya. Kemudian ada juga deposito, reksadana. Tapi kalau yang peer-to-peer lending financing itu seperti apa ya sebenarnya? Oke, nah pertama-tama alhamdulillah sekali ya Mbak Diana karena dari tahun 2021, 2022 literasi keuangan masyarakat Indonesia naik 11 poin. Tadi sudah disebutkan jadi 49%, hampir 50%. Nah, tapi pasti aja ada masyarakat yang memang masih butuh informasi lebih jauh gitu ya tentang sebenarnya P2P financing syariah ini apa sih. Secara sederhana seperti ini Mbak Diana.
Jadi P2P financing syariah ini adalah sebuah platform yang menjadi jembatan antara masyarakat yang punya dana lebih, yang punya dana dingin, dan juga masyarakat yang memang butuh pembiayaan untuk men-scale up bisnisnya. Gitu. Nah, terutama untuk masyarakat yang memang punya dana dingin gitu ya, ini merupakan platform yang kami bisa bilang tepat gitu ya, karena kami menghadirkan berbagai keuntungan, kenyamanan, dan keamanan untuk para masyarakat di luar sana. Jadi kurang lebih P2P itu apa? P2P ini merupakan platform yang menghubungkan antara teman-teman pendana dengan teman-teman bisnis yang membutuhkan pembiayaan atau kapital untuk mensupport bisnisnya. Ya, dan menarik sekali tadi bukan hanya keuntungan, keamanan, dan juga kenyamanan, tapi Mas selalu menekankan tentang halal gitu ya. Betul, makanya ini disebut syariah. Ini bedanya sama yang konvensional lainnya seperti apa sebenarnya? Nah, syariah ini karena mungkin ya Mbak Diana, masyarakat beberapa ada yang mengkategorikan syariah ini sebagai embel-embel gitu ya. Tapi kami juga berusaha gitu ya, dengan adanya narasi seperti itu, Kazwa berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar menjalankan prinsip-prinsip syariah di bisnis kami gitu. Bedanya apa syariah dengan konvensional? Syariah tidak ada riba. Say no to riba kalau misalnya di Kazwa. Karena riba itu udah haram, sudah jelas itu ya. Kalau konvensional memang di situ ada bunga gitu. Lalu kalau di platform syariah seperti Kazwa itu apa keuntungannya? Keuntungannya dari imbal hasil. Imbal hasilnya dari mana? Dari penerima pembiayaan yang mendapatkan keuntungan. Keuntungannya itu nanti akan dibagikan ke pendana yang mensupport atau mendukung dari kapital yang dibutuhkan sama si bisnis tersebut gitu. Kalau misalnya konvensional ada bunga gitu. Jadi bedanya kurang lebih seperti itu. Tapi ya memang beda, tapi bukan berarti kami membenturkan gitu ya antara syariah dan konvensional. Kami Kazwa hanya berusaha memberikan alternatif kepada masyarakat yang memang punya concern khusus dan mau merasakan, balik lagi, kenyamanan dan keamanan dari sisi syariah dan keuntungan yang halal. Seperti itu. Dan ini kalau kita tahu di Indonesia sebenarnya yang peer-to-peer financing yang syariah itu cuma sedikit ya Mas ya. Yes. Ada ratusan P2P, tapi kurang lebih Kazwa ini cuma 1 dari 7 begitu ya. Betul, luar biasa. Dan ini sejauh ini perkembangannya seperti apa nih Mas? Perkembangan kami di industri P2P financing syariah alhamdulillah semakin tahun demi tahun meningkat gitu ya. Karena cocok sekali dengan demografi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim gitu ya. Tapi bukan berarti nih Mbak Diana, platform syariah itu hanya untuk para teman-teman Muslim saja gitu. Justru yang perlu ditekankan adalah aspek syariah ini memberikan 3 hal yang tadi saya sering sebutkan. Kenyamanan, keamanan, dan keuntungan. Kenyamanan dari mana? Kejelasan gitu kan. Jadi teman-teman pendana jelas gitu. Kalau mau masuk ke Kazwa semuanya sudah tertata. Jadi tidak ada misalnya kebohongan, itu kan pasti nggak boleh kan kalau misalnya di syariah. Kemudian keamanan. Nah, keamanan ini sudah kewajiban bagi platform syariah ya. Ya pasti platform lain juga sama, tapi terutama untuk syariah itu harus sekali gitu kan. Karena kami punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu harus di-deliver, harus dikasih kepada teman-teman pendana. Yang ketiga keuntungan. Keuntungan ini juga diberikan dengan sesuai prinsip syariah. Jadi insya Allah halal dan mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan. Karena win-win solution. Teman-teman pendana mendapatkan keuntungan, teman-teman pembisnis bisa mendapatkan kapital supaya mendukung bisnis. Bisnisnya bisa berkembang begitu ya. Betul. Dan ini pastinya juga dinantikan oleh pemirsa kita di sini. Bagaimana sih caranya kalau kita mau menjadi pendana begitu di Kazwa? Ribet gak sih begitu ya? Dan juga nanti aman tidak begitu? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Baik. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Insiders akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Insider bersama saya Dana Drika dan saya akan melanjutkan perbincangan bersama Head of Marketing Kazwa, Bapak Ahmad Syawgi. Kita lanjutkan perbincangan kita, pasti masyarakat di sini juga ingin mengetahui sebenarnya produk-produk yang ada di Kazwa ini apa saja nih Mas Syawgi? Oke, produk kami di Kazwa itu ada 2 produk besar gitu ya Mbak Diana. Yang pertama, produk-produk properti. Jadi kenapa properti bisa dibilang, wah properti ini misalnya kalau misalnya kita lihat
secara ke depan gitu ya, prospeknya sangat bagus gitu ya. Dia tidak terdepresiasi tapi terapresiasi. Kemudian yang kedua ada UMKM. Nah, UMKM ini bukan berarti lebih rendah atau lebih jelek dari properti. Tidak begitu. Properti dan UMKM sama gitu ya. Prospeknya sama-sama bagus. Jadi kami berusaha untuk menghadirkan teman-teman UMKM yang memang memiliki prospek bisnis yang bagus. Jadi teman-teman pendana yang mau memproduktifkan dana di Kazwa nyaman gitu. Jadi terima beres gitu Mbak Diana. Jadi tinggal memilih aja, ada dua pilihan produk properti, produk UMKM. Dua-duanya sudah melalui assessment yang hati-hati dan ketat. Oke, nah ini artinya memang kita juga bisa melihat bahwa untuk menggerak roda ekonomi nasional ini sebenarnya UMKM di sini gitu ya Mas ya. Dan Anda juga di Kazwa ini memicu pertumbuhan UMKM untuk kembali apalagi pasca pandemi begitu ya. Nah ini pastinya kalau untuk masyarakat yang ingin memproduktifkan dananya di Kazwa, menggerakkan dana dinginnya gitu. Ini persyaratannya rumit tidak Mas? Atau mekanismenya seperti apa? Oke, iya. Nah, pasti banyak sekali ya, karena memang ada beberapa masyarakat yang belum tahu tentang platform P2P financing ini seperti apa. Banyak juga ada yang ngomong, ribet P2P gitu ya. Nah, sebenarnya Mbak Diana sangat mudah gitu ya, bagi teman-teman hanya membutuhkan KTP dan kami mendorong ada juga NPWP gitu ya, karena kewajiban pajak juga kan. Setelah itu sudah gitu. Dan ini tinggal mengisi profil datanya aja. Kami menyebutnya KYC gitu ya. Ada proses KYC, know your customer. Nanti di situ ada nama dan lain-lain gitu. Setelah itu akan kami verifikasi. Setelah diverifikasi, sudah selesai. Teman-teman pendana di luar sana sudah mendapatkan titel pendana gitu. Sudah bisa menjadi pendana, tinggal top up dananya gitu ya, minimal 1 juta rupiah. 1 juta sudah bisa 1 juta rupiah sudah bisa langsung menjadi pendana. Kemudian tinggal memilih dari dua produk yang tadi sebelumnya disebutkan, properti ataupun UMKM. Jadi artinya kita bisa memilih secara langsung ya, mau yang properti atau UMKM yang akan kita danai begitu. Cukup dengan 1 juta rupiah sudah bisa jadi pendana. Betul. Nah, keuntungannya apa nih setelah menjadi pendana di Kazwa? Nah, keuntungannya yang pertama adalah keuntungan hingga 18% per tahun. 18%? 18% per tahun. Range-nya 12 sampai 18% per tahun. Nah, selanjutnya adalah imbal hasil akan dibagikan setiap bulan Mbak Diana. Jadi serasa seperti gajian lagi. Jadi setiap bulan udah terima gaji dari Kazwa begitu ya. Makanya setiap akhir bulan ada imbal hasil dibagikan. Jadi bisa dibilang no more tanggal tua gitu. Jadi karena kan imbal hasil memang dibagikan di akhir bulan gitu ya. Kemudian yang ketiga ini adalah fleksibilitas. Fleksibilitas ini jadi memang masyarakat biasanya umumnya gitu ya, pasti ada aja kebutuhan mendesak gitu kan. Nah, jika teman-teman sudah mendanai di Kazwa, kemudian ada kebutuhan mendesak mau menarik dananya, itu bisa dilakukan gitu. Namun dengan catatan kasih kami Kazwa waktu untuk bisa mencarikan pendana penggantinya gitu. Jadi yang menutupi kekosongan tersebut. Jadi bahasa sederhananya teman-teman bisa menarik dananya sewaktu-waktu dan terima beres saja. Karena nanti tim Kazwa yang akan membantu proses seterusnya. Mas, kalau berbicara tentang keuntungan tadi 12 sampai 18% ini sangat besar loh ya. Ini bagaimana sih sebenarnya pengelolaan sehingga Kazwa ini bisa memberikan keuntungan sebesar itu kepada para pendananya, Mas? Nah, angka 18 ini sangat sangat tinggi lah ya. Kalau misalnya kalau kita bandingin sama deposito yang mungkin 6 sampai 9% gitu ya, ataupun emas dan produk-produk lainnya. Angka 18% ini didapatkan yang pertama itu dari pengelolaan risikonya gitu. Nah, pengelolaan risikonya Kazwa itu seperti apa? Ada 2 tembok sebelum adanya worst case scenario gitu ya. Yang pertama adalah assessment, Mbak Diana. Nah, assessment ini ada istilah namanya 5C, bahkan 6C kami, kalau di Kazwa 6C gitu ya. 6C ini maksudnya apa? Secara sederhana adalah 6C adalah elemen-elemen seperti karakter, capital gitu ya, bahkan sampai compliance syariah gitu, yang kami perlu lihat dulu dari sisi borrowernya gitu. Jadi kalau misalnya semuanya sudah oke, semuanya sudah kredibel, karakternya bagus, itu sudah masuk ke Kazwa. Kemudian yang kedua, jaminan, kolateral. Nah, ini memang kami selalu dorong setiap borrower yang ada di Kazwa punya jaminan itu. Jadi ada kenyamanan atau
teman-teman pendana nih merasa tenang gitu ya. Karena nah itu dua tembok itu yang kemudian bisa menentukan angka 18% ini. Dan yang kedua itu adalah memang angka 18% ini masyhur di industri kami gitu. Yang membedakan apa Mbak Diana? Yang membedakan adalah apakah platform itu mengelola risikonya dengan baik atau tidak. Alhamdulillah Kazwa berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memiliki pengelolaan risiko yang sebagus itu. Gitu. Ya artinya tadi untuk supaya tidak terjadi kredit macet, begitu memang Betul. ada assessment untuk borrowernya begitu ya Mas Betul. ya. Tapi tadi assessment itu apa saja Mas untuk para borrowernya? Nah, untuk masalah assessment ada 5C, ada capital, bahkan sampai compliance syariah. Jadi pokoknya ada 6 elemen yang dimana 6 elemen ini mewakili keseluruhan dari bisnis gitu ya. Jadi bisa dibilang assessment yang Kazwa lakukan itu secara prudent atau hati-hati. Jadi dari segi karakter, keuangan, sampai compliance atau kepatuhan terhadap unsur syariah itu akan kami lihat, kami analisis secara mendalam. Jadi di sini pendana udah nggak perlu khawatir ya Mas ya, Betul. karena dananya pasti akan dikelola secara aman begitu ya. Kami berusaha Dan ini semaksimal kalau mungkin. masalah transparansinya nih, kira-kira untuk pendananya sendiri akan mendapatkan transparansi nggak untuk alokasi dananya atau progres pengembangan dananya seperti apa? Transparansi itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kepada para pengguna kami ya, karena syariah gitu ya. Salah satu plus point dari syariah adalah adanya transparansi gitu kan. Transparansinya dari mana kami hadirkan? Yang pertama dari segi proyek yang ada di Kazwa itu sudah kami jelaskan secara gamblang gitu ya. Ini proyek apa, dari mana gitu ya. Kemudian akadnya seperti apa, itu sudah kami jelaskan. Tenornya berapa, keuntungannya berapa, nah, itu sudah secara gamblang kami jelaskan dan kami pampangkan di aplikasi Kazwa. Jadi balik lagi Mbak Diana, karena kami berusaha untuk memberikan kepercayaan gitu ya, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tentang platform kami Kazwa. Aman, nyaman, transparan, begitu imbal baliknya besar lagi ya. Betul Nah, sekali. tapi seberapa aman nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya ya. Baik. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Insiders akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali menyaksikan Insiders dan kita masih lanjutkan perbincangan terkait platform P2P Financing Syariah Kazwa. Dan masih bersama Mas Ahmad Syaugi selaku Head of Marketing Kazwa. Mas, melanjutkan perbincangan tadi, kita di akhir segmen 2 sempat mengulas tentang keamanan. Nggak perlu khawatir untuk pendanaan juga borrower di sini aman begitu ya. Tapi bisa lebih didetailkan lagi termasuk untuk keamanan data para pengguna. Seperti apa nih Mas mitigasi yang dilakukan oleh Kazwa? Oke, nah berbicara mengenai keamanan ini cocok sekali dengan tipikal masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia itu adalah mereka maunya yang aman. Kalau misalnya duitnya masuk, duitnya jelas kemana, gitu ya. Jadi nggak disalahgunakan. Pertama, kalau kita membicarakan keamanan, pastinya melihat gitu ya, apakah platform ini berada di bawah naungan institusi yang mengawasinya. Kalau kami OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dari tahun berapa Mas? Kami sudah mendaftar di 2019, sudah diawasi dan berlisensi sejak 2021, gitu ya. Itu satu, penting sekali. Karena kami selalu menganjurkan ke masyarakat di luar sana, kalau mau berinvestasi atau mau memproduktifkan dananya, pilih platform yang memang sudah di bawah naungan OJK, gitu. Itu satu. Yang kedua, Kazwa ini merupakan platform P2P Financing Syariah. Nah, untuk menjaga prinsip syariah itu, Kazwa itu sudah diawasi oleh DSN MUI gitu. Jadi prinsip syariahnya sudah terjaga. Dan yang ketiga tadi yang seperti Mbak Diana bilang masalah data pribadi gitu ya. Banyak sekali lagi isu-isu gitu ya. Data pribadi disalahgunakan, dimainkan. Kazwa alhamdulillah kami berikhtiar untuk menjaga data pribadi masing-masing pengguna dengan cara kami sudah bersertifikasi ISO 27001. Maksudnya apa sih? Intinya dengan Kazwa telah bersertifikasi ISO 27001, ini menjaga keamanan data pribadi masing-masing pengguna. Jadi tidak disalahgunakan, tidak dimainkan. Jadi kami bertanggung jawab untuk menjaga data pribadi masing-masing dengan benar gitu ya. Jadi dalam segi keamanan, seperti itulah ikhtiar kami, usaha kami.
Tapi kalau untuk mitigasi resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi ke depan, itu seperti apa usaha yang dilakukan oleh Kaswa sejauh ini, Mas? Oke, nah ini penting sekali untuk diinformasikan ke teman-teman di luar sana, Mbak Diana. Risiko itu akan selalu ada di setiap produk keuangan, dimanapun itu. Mau deposito, emas, sampai P2P financing syariah. Yang membedakan, baik lagi, apakah platform itu mengelola risikonya dengan benar atau tidak. Kaswa, ikhtiarnya seperti apa, usahanya seperti apa. Yang pertama, terutama untuk para teman-teman pendana gitu ya, yang memberikan dananya entah untuk UMKM atau properti kalau misalnya di Kaswa. Nah, berarti yang kami lihat kan dari sisi borrowernya, proyek yang masuk gitu ya. Dalam segi proyek yang masuk, kami melihat secara prudent, secara hati-hati, detail, komprehensif, seperti apa prospek dari bisnis ini. Jelas atau tidak gitu ya. Karakter dari pemilik bisnisnya ini bagus atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jaminan gitu ya. Jaminan ini pastinya untuk menanggulangi atau sebagai mitigasi jika memang terjadi worst case scenario atau misalnya tadi dibilang kredit macet gitu ya, atau tidak bisa bayar gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang seperti itulah pengelolaan risiko di Kaswa secara sederhana, Mbak Diana. Iya, tapi ini menarik sekali karena memang kita patut mengapresiasi bahwa Kaswa ini selalu memberikan literasi keuangan untuk masyarakat gitu ya, dan juga menekankan bahwa kalau pilih harus yang aman, diawasi oleh OJK begitu. Betul. Makanya sekarang pertumbuhannya juga sangat luar biasa ya Mas ya, bahkan milenial juga ikut berinvestasi di Kaswa. Nah, tapi kalau dari sisi syariahnya sendiri nih Mas, ini mekanisme untuk syariah itu ada di selain dalam prosesnya pengelolaan dananya, ini termasuk dalam akad-akadnya ya Mas ya. Betul. Ini seperti apa? Nah, kami karena memang menggunakan prinsip syariah secara utuh di operasional kami, jadi kami menggunakan beberapa akad gitu ya untuk sisi borrowernya. Akadnya ini secara umum ada 3, Mbak Diana, mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Jadi dengan menggunakan 3 akad ini kami bisa memberikan adanya prinsip syariah di situ. Jadi syariahnya beneran ada loh gitu, karena tidak hanya embel-embel saja. Karena kami sudah diawasi oleh DSN MUI, kami bertanggung jawab untuk membawa prinsip-prinsip syariah itu. Dari niatnya saja begitu ya, dari akadnya saja sudah benar begitu ya, dan semoga memang ke belakangnya semuanya akan memberi manfaat untuk semua secara benar begitu ya Mas. Nah, tapi ini pertanyaan yang juga menarik, kenapa nih harus berinvestasinya di Kaswa nih? Nah, seperti ini Mbak Diana, karena setelah tadi sudah dijelaskan secara komprehensif gitu di awal ya, banyak sekali keuntungan di Kaswa. Sayang kalau misalnya masyarakat tidak merasakan keuntungan tersebut gitu ya. Tadi ada 3 kata besar yang saya selalu ulangi gitu ya. Kenyamanan, keamanan, dan keuntungan. Kenyamanan, kami berusaha untuk menjadikan Kaswa ini semudah shopping, Mbak Diana. Semudah shopping? Semudah shopping. Karena banyak sekali beragam proyek-proyek yang bisa didanai, ya kan. Kemudian mendaftarnya juga mudah, top up dananya juga mudah. Kemudian yang kedua, keamanan. Keamanan tadi sudah dijelaskan, sudah diawasi dan berlisensi OJK, DSN MUI, ISO 27001. Jadi kami tidak mau menjadikan Kaswa ini sebagai platform yang seram. Gitu. Jadi kami pengen menjadikan Kaswa ini unyu gitu ya, gemoy gitu. Jadi kayak nggak serem kok. Yang penting teman-teman berusaha untuk memahami risiko dan produk apa aja sih kalau misal di Kaswa itu. Jadi balik lagi, literasi keuangan itu penting, makanya kita selalu dorong. Yang ketiga, keuntungan. Keuntungan 18% per tahun jika dilihat per bulan 1%. Kalau misalnya mendanai 100 juta, per bulan itu 1% berarti 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kemudian imbal hasil di bagian setiap bulan. Bagaikan gaji, seperti gajian lagi gitu ya di akhir bulan gitu kan. Kemudian fleksibilitas, kalau misalnya dananya mau ditarik sewaktu-waktu bisa, tapi dengan catatan kasih Kaswa waktu untuk memprosesnya gitu. Jadi dengan 3 hal tadi itu Mbak Diana, keamanan, kenyamanan, keuntungan, jangan sampai terlewat oleh masyarakat gitu ya. Caranya mudah sekali, kalau saya boleh berinteraksi sama masyarakat di luar sana. Teman-teman kalau misalnya mau ngobrol langsung, bisa langsung telepon di 0821 4000 5200. Kalau misalnya mau langsung datang bertemu dengan kami di kantor, langsung saja kami buka pintu seluas mungkin di South Quarter Tower A lantai 11. Kalau misalnya mau langsung DM ngobrol di sosial media, langsung cek kaswa.id, langsung ditanyakan saja, feel free, kami akan pasti jawab. Karena
kami terbuka lah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Iya, memang itu penting sekali, Mas, karena masyarakat juga ketika ingin mendapatkan pertanyaan atau ada keluhan itu bisa mendapatkan respon atau jawaban secara langsung, begitu ya. Nah, ini kira-kira untuk rencana kedepannya dari Kaswa seperti apa? Rencana ke depan di Kaswa adalah kami berusaha untuk meningkatkan lender atau pendana setinggi mungkin gitu ya. Karena ini menjawab juga dengan kebutuhan masyarakat yang semakin melek finansial, butuh platform yang memang bisa memproduktifkan dananya mereka gitu. Nah, dengan begini kami sudah menjawab gitu ya. Makanya dengan menjawabnya kebutuhan masyarakat, kami ingin supaya lender-lender ini masuk ke Kaswa. Coba Kaswa dulu gitu. Nikmati kenyamanannya, keamanannya, keuntungannya. Dari situ let's see. Mudah-mudahan cocok, bisa menjadi langgeng dengan Kaswa. Tapi untuk produk-produknya ini selain UMKM atau ada dan juga properti, apakah ada rencana untuk dikembangkan di hal lain, Mas? Untuk saat ini kami masih fokus di 2 produk tadi, UMKM dan properti. Mudah-mudahan kami bisa expand ke produk-produk lain yang memang berbau sustainability, karena itu penting juga kan. Ya, ini menarik sekali karena beberapa saat yang lalu Charles juga sempat membaca Ibu Menteri Keuangan ini menyampaikan kalau bisa masyarakat Indonesia itu uangnya jangan didiamkan saja, tapi betul. dilakukan untuk investasi, untuk simpanan kita di masa tua atau di saat-saat yang kita butuhkan gitu ya, Mas ya. Betul. Jadi semakin produktif uang dingin kita begitu. Dan di sini ada Kaswa begitu ya. Betul. Ya, baik, terima kasih banyak Head of Marketing Kaswa Mas Ahmad Syawgi sudah bergabung dan juga berbagi bersama kami. Semoga informasi ini bermanfaat, semakin banyak pendana dan juga masyarakat yang berinvestasi di Kaswa ya, Mas ya. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita tentang investasi pada P2P Financing Syariah Kaswa. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda karena mulai dari Kaswa, solusi mudah menuju cuan. Terima kasih, saya Diana Dwiqa undur diri. Sampai jumpa.